Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabil Al-Mutakin. Di sini saya ingin membuat video tentang analisis laporan keuangan, lebih khususnya pengertian rasio, kemudian jenis-jenis rasio, perbandingan rasio, serta keterbatasan rasio. Video ini dibuat guna untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Saksikan terus ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian rasio terlebih dahulu. Nah, rasio keuangan adalah perbandingan antara dua angka akuntansi untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Ini saya ambil dari James C. Van Horn, yang dimana rasio keuangan itu digunakan untuk mengevaluasi kesehatan perusahaan tersebut. Dan menurut sumber data, rasio keuangan itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu rasio neraca, kemudian ada rasio laba rugi, rasio antar laporan. Rasio neraca merupakan membandingkan angka dari suatu neraca. Kemudian ada rasio laba rugi yang merupakan membandingkan angka dari laporan laba rugi. Dan yang terakhir, rasio antar laporan membandingkan angka dari neraca dan laba rugi. Dan untuk jenis-jenis laporan keuangan, yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, kemudian ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, yang kelima ada rasio pertumbuhan, yang terakhir ada rasio penilaian. Nah, kita masuk ke pembanding rasio keuangan. Nah, agar analisis bermakna, rasio harus dibandingkan dengan komponen lancar keuangan, misalnya aset lancar versus utang lancar. Kemudian ada data antar laporan, misalnya total aset versus penjualan. Yang ketiga ada perbandingan antar tahun, periode yang berbeda. Kemudian yang keempat ada target rasio yang ditetapkan perusahaan. Yang kelima ada standar industri, misalnya CIR di perbankan. Sumber pembanding dapat berasal dari laporan keuangan internal, publikasi pesaing, atau lembaga resmi seperti Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu keterbatasan rasio keuangan. Nah, ini menurut J. Fred Weston, kelemahannya antara lain yaitu 1. Data akuntansi bisa berbeda karena metode penyusunan yang tidak sama. Kedua, prosedur pelaporan berbeda antar perusahaan. Yang ketiga, adanya potensi manipulasi data keuangan. Yang keempat, perbedaan tahun fiskal antar perusahaan. Nah, untuk upaya mengurangi kelemahan tersebut yaitu melakukan analisis dengan hati-hati dan akurat. Dan yang terakhir yaitu analisis harus memahami kondisi operasional dan manajemen perusahaan secara menyeluruh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Sabil Al-Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.